Kita perhatikan di sini anak-anakku sekalian. Look at these sentences. Saya punya 4 kalimat di sini. Ya. If you study hard, you pass the exam. The second, if you study hard, you will pass the exam. And then the third, if you studied hard, you would pass the exam. And then the last, if you had studied hard, you would have passed the exam. I have 4 sentences here. It seems similar, right? Tampak sangat sama ya. Sama, betul tidak? Betul, apa yang samanya? Apa sih persamaan keempat kalimat ini? Kita lihat, what are the similarities? Kita melihat setidaknya ada beberapa persamaan mendasar. Ini adalah contoh conditional sentences. Consist of 2 clauses, if clause and result clause. Keempat kalimat ini terdiri dari 2 clause. Clause sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya ya. Mudah-mudahan kalian masih ingat meskipun kita lakukan pembelajarannya secara daring. Mudah-mudahan kalian mendapatkan sesuatu yang bermakna. Ya. Consist of 2 clauses. Ini ada 2 clause, ini 2 clause, ya ini juga 2 clause. Keempat kalimat ini sama karena memiliki 2 clause. Oke. Next, separated by a comma. Betul? Keempat kalimat ada komanya. Perhatikan para siswa di rumah. Ininya apa persamaannya. Kemudian yang ketiga, use the same conjunction if. Conjunctionnya sama. Di keempat kalimat ini ada if. Karena hari ini kita akan berandai-andai. Oke, good job. Now let's go on. Saya ingatkan karena tadi saya membahas tentang conjunction, meskipun ini pertemuan lalu, kita ingatkan dulu apa sih conjunction. Nah, conjunction is used to combine 2 ideas or sentences in one sentence. Jika ada 2 kalimat, 2 clause kita ingin gabungkan dalam satu kalimat, maka penghubungnya disebut conjunction. Ya, dia mah sukanya menghubung-hubungkan begitu, biar jadi lebih bermakna. Kita lihat nak, contoh. I buy a trousers and a t-shirt. Ini and adalah conjunction. Saya beli celana panjang dan t-shirt. And itu conjunction. Conjunction berikutnya. I want it, but it's expensive. But, okay, good job. Kalau and mas sama, kalau but sesuatu yang kontras, bertolak belakang. Ya, I want it, but it's expensive. Pengen beli itu teh, tapi I can't afford it. Saya tidak bisa beli karena harganya mahal. Okay, good. I'll come to your party if you invite me. I'll come to your party if you invite me. Ini juga conjunction. Saya akan datang ke pestamu jika kamu undang. Kalau enggak, mau datang? Enggak dong, malu ya. Jadi tamu tak diundang, siapa nih gitu. Gak boleh ya. Kalau orang Sunda selalu bilang begitu. Kalau ada yang membahagiakan, kalau tidak diundang kita tidak usah datang. Tetapi kalau untuk sesuatu yang musibah, kemalangan, gak usah nunggu diundang nak. Temanmu sakit kok gak nengok, gak diundang. Gak boleh ya. Ada yang meninggal tetangga, kok gak ngelayat, kok gak takziah, kok gak ikut sholat jenazah. Gak ada undangan, gak usah. Kalau untuk sesuatu yang membahagiakan seperti party, wedding party, birthday party, gak usah datang kalau gak diundang, malu ya. Ini, I'll come to your party if you invite me. Okay, let's continue. Ini reminder saja. Jadi conjunction, connecting two ideas together, menggabungkan 2 ide menjadi satu. So it has an important function in the sentence. Fungsinya sangat penting. Kalau kita hilangkan conjunction, jadi gak enak ya kan? Coba kalimat kedua. I'll come to your party, if-nya dihilangkan. I'll come to your party, you invite me. Maknanya jadi aneh ya? Betul tidak? Maknanya jadi aneh. Satu kata if, tetapi fungsinya sangat krusial. Ya, I hope you can understand. And then all conditional sentences, semua conditional sentences menggunakan if to join the ideas together. Ya, kita tadi menyimpang sedikit tentang conjunction karena
dalam 4 kalimat yang tadi saya contohkan di kalimat sebelumnya, sebentar. Di sini ada use the same conjunction if, ya. Saya sudah beri highlight tentang conjunction. Kita lanjut. Okay, let's go on to the next slide. Okay, now we'll come back to conditional sentences. Perhatikan kalimat berikut ini. If you study hard, you will pass the exam. If you study hard, you will pass the exam. Do you understand this word? Sangat simpel ya. Jika kamu belajar dengan tekun, dengan rajin, dengan giat, pasti lulus. Betul tidak? Kalau kemarin 3 bulan terakhir kamu giat belajar, nilainya pasti di atas KKM. Betul? It's impossible nilainya di bawah KKM. Ya, semuanya ini sebab akibat. Kita lihat. Ini yang berwarna merah adalah if clause. Ya. Yang berwarna kuning adalah main clause atau result clause. Disebut juga result clause. Akibat. Jika ini terjadi, ini pasti terjadi. Ya, jika ini tidak terjadi, mungkin nggak lulus? Nggak. Jika kamu nggak belajar, lulus nggak? Lolos KKM nggak nilainya? No way. Ya. Jadi ini adalah syarat. Yang ini syarat agar ini terjadi. Yang diungkapkan pada if clause adalah syarat agar result hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Oke, let's go on. Nah ini, the result can only happen if the if clause occurs. Jadi jika syaratnya terpenuhi, ini akan terjadi, kalau tidak enggak, maka disebut conditional sentence. Conditional itu kan syarat. Misalnya begini, nanti malam tolong mau enggak kamu nemenin saya ke toko buku? Kata kamu, karena teman yang ngajak, mau enggak nemenin saya ke Gramedia? Kata kamu, boleh. In one condition, dengan satu syarat. Nah, ada suka begitu ya. In one condition, boleh saya mau ke Gramedia. Dengan satu syarat, you pick me up, kamu jemput saya, baru saya berangkat. Jadi yang disebut conditional sentence itu atau condition itu adalah syarat. Ini akan terjadi jika apa yang diungkapkan dalam if clause muncul. Ya. Next, kita lanjutkan. Look at these sentences yang tadi kita cermati, kalimat yang 4 ini. Tadi kita sudah bahas persamaannya, ada 3, menggunakan koma, kemudian terdiri dari 2 clause, dan menggunakan conjunction yang sama. Apa conjunctionnya? If, oke, good job. Sekarang kita lihat, meskipun sama, tampak sama, sesungguhnya ini berbeda. Serupa tapi tak sama. Apa bedanya? The sentences are quite similar, but there are main differences. Tapi ada perbedaannya, perhatikan. Verbs and the tenses. Verbnya sama nggak yang cetak merah? Ada yang tidak sama, oke. Ada study, ada studied, ada had studied. Tensesnya beda, time reference-nya beda. Maknanya, meaning-nya juga sama. Beda ya, pasti beda. Meaning-nya beda karena beda meaning, beda situation, beda arti, beda makna. Ya. Inilah kenapa, karena di sini ada 4, maka muncul menjadi 4 jenis conditional. I'll introduce you to 4 types of conditional. Ada zero conditional, ada first conditional, ada second conditional, and the last is the third conditional. Oke, ada berapa jenis? 4. Kita ulangi di sini. Oke, we have 4 types of conditional sentences. Zero conditional, first conditional, second conditional, and third conditional. Samakah? Beda, tadi sudah jelas. Serupa tapi tak sama. Tensesnya beda, verbnya beda, situationnya beda, meaningnya juga beda. Ingat-ingat bedanya di mana saja ya. Samanya juga tadi ada 3 hal yang kita sudah bahas. Oke,
Kita mulai dengan zero conditional. Ini paling sering nih dipakai nih, zero conditional. Sering disebut juga factual conditional. Factual itu apa sih? Fakta, faktual. Oke, good. Kita lanjut. If you study hard, you pass the exam. Ini fakta. Kalau kamu belajarnya giat, lulus deh. Ya kan? Itu fakta. Polanya yang ini if plus simple present, untuk if clause-nya menggunakan if plus simple present. Ini simple present di subjek study verb ke-1 ya. Kemudian yang ini juga simple present, you pass the exam. Ini simple present. Jadi polanya gampang. Simple present, simple present. If, simple present, simple present. Udah apa? Ingat insya Allah ya. Ingat-ingat. Zero conditional, if, simple present, simple present. Ya. Ini if clause, yang ini adalah result clause, akibatnya. Zero conditional biasanya digunakan untuk menyampaikan apa saja. Habits, kebiasaan. Facts. Apa facts? Fakta. Truth, kebenaran. Rules, aturan. Jika kamu tidak hadir, maka itu kan alpa tentu ya. Jika kamu tidak mengerjakan tugas, nilainya pasti kosong. Itu rules kan? Jika tugas tidak masuk, berarti dianggap tidak hadir. Itu rules. And then instruction, perintah. Perintah itu menggunakan zero conditional. Ya, ada 4 hal yang disampaikan dengan menggunakan zero conditional. Let's continue. Nah, conditional bisa menggunakan if atau when. When kalau kita yakin tidak ada perubahan, tidak ada kesempatan untuk no chance gitu ya, untuk berbeda hasilnya. Kita lihat. If I get sick, I go to the doctor. Betul? Kalau sakit ke dokter dong. Fakta? Habits? Ya, good. If you put ice in your drinks, it melts. Melts itu apa? Meleleh. Henteu Bu, abi mah lamun nganggo es, ih keukeuh we eta. Itu es bedegong enggak ada ya. Kalau es dimasukkan ke minuman pasti meleleh. Itu mah hukum alam. Ini adalah facts atau truth, ya. Ini pakai pola zero conditional. If, simple present, simple present. And then if you heat water, it boils. Fakta? What is boils? Mendidih, pasti mendidih ya. Kalau kita panaskan air, pasti mendidih. Ya. Kemudian, if I work out, I feel healthier. If I work out, I feel healthier. What is work out? Kalau olahraga suka merasa sehat. Tapi jika kita pakai if, bukan berarti kalau nggak olahraga nggak merasa sehat. Ya. Sometimes I feel healthy, meskipun kita tidak work out. Maka kalau kita ganti dengan when I work out, I feel healthier. Ini lebih fix. Kalau olahraga pasti berasa lebih sehat. Kalau if, I sometimes do not work out. Saya kadang-kadang juga tidak olahraga, tapi tetap merasa sehat seperti itu ya. Maka kalau dengan when diganti, ini fix, pasti gitu ya, lebih certain. Okay. When the power goes out, we can watch TV. When the power goes out, apa maksudnya the power? Listrik. Kalau listriknya apa goes out? Mati, bisa nonton TV? Ya. Oke. Ini adalah contoh-contoh untuk zero conditional. Ada satu lagi, when the sun sets, it gets dark. Itu pasti hukum alam. Kalau matahari terbenam, pasti gelap, ya kan? It gets dark. Next, let's continue with the first conditional. Kebayang ya? Sudah satu nih.